Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrizon Haryadi, selaku dosen tetap di program studi Departemen Musik Kesehatan. Pada kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam menuju kerja di dalam perguruan tinggi atau PDD UKTPT bidang pelajaran, yaitu berdasarkan tentang DIA, Delivery, Interaksi, dan Asesmen. Ada salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah epidemiologi. Mata kuliah epidemiologi merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah epidemiologi ini mempelajari tentang konsep pendekatan epidemiologi meliputi distribusi, frekuensi, dan determinan dalam membuat sebuah intervensi promosi kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian suatu penyakit atau masalah kesehatan. Dan merupakan mata kuliah yang mendukung visi keilmuan program studi, yaitu menghasilkan tenaga pengawas kesehatan profesional yang unggul dalam pemberdayaan masyarakat menuju global tahun 2024. Pada akhir kuliah ini diharapkan mahasiswa memperoleh kompetensi atau capaian pembelajaran lain. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pendekatan epidemiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang intervensi promosi kesehatan untuk pengendalian suatu penyakit. Yang ketiga, mahasiswa terampil tentang pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya, supaya kompetensi pembelajaran mata kuliah dapat tercapai, diperlukan beberapa bahan kuliah yang terbagi dalam 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Bahan kajian tersebut antara lain: yang pertama, konsep dasar epidemiologi dan sejarah perkembangan epidemiologi. Yang kedua, konsep penyebab timbul penyakit atau masalah kesehatan. Yang ketiga, riwayat alamiah atau penyakit. Yang keempat, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Yang kelima, ukuran epidemiologi. Yang keenam, variabel epidemiologi. Yang ketujuh, faktor determinan penyebab dan penyebaran penyakit menular dan tidak menular. Yang delapan, epidemiologi deskriptif analitik. Yang sembilan, desain studi epidemiologi deskriptif. Yang 10, desain studi epidemiologi analitik. Yang 11, konsep screening. Yang 12, investigasi wabah atau KLB. Yang 13, surveillance epidemiologi. Yang 14, sumber data, pencatatan dan pelaporan penyakit. Sistem perkuliahan atau kuliah antara lain: yang pertama, dengan pembelajaran di kelas melalui perkuliahan tatap muka dan diskusi selama 50 menit. Yang kedua, kegiatan praktikum di laboratorium, di kelas atau di lapangan praktek selama 170 menit. Yang ketiga, memberikan penugasan terstruktur 60 menit dan belajar mandiri dengan merangkum materi selama 60 menit. Pada saat perkuliahan saya menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan komunikatif dengan metode SCL, Student Centered Learning. Metode ini menjadikan mahasiswa sebagai subjek dalam pelajaran, bukan sebagai objek. Ada beberapa pendekatan metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, self-directed learning, yaitu pemberian tugas membaca dan membuat rangkuman. Yang kedua, contextual learning, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan menjawab tulisan dengan mahasiswa. Yang ketiga, small group diskusi atau SGD, yaitu mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait interaksi mahasiswa pada saat pembelajaran. Interaksi yang dilakukan terlain: yang pertama, komunikasi langsung maupun dengan media elektronik, bisa dengan telepon, dengan WhatsApp, email, dan Instagram. Yang kedua, aplikasi Siakat. Di sini kita memberikan atau menyampaikan proses presensi, absensi, pengisian jurnal kuliahan, kemudian RPS, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, asesmen. Proses asesmen bersifat objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditentukan dan disosialisasikan dengan mahasiswa. Yang pertama, bobot penilaian 40% penilaian tahun dan teori. Jadi pilihan teorinya 40% yang terdiri dari UTS 30%, UAS 30%, tugas 30%, dan harian 10%. Yang kedua, penilaian praktek sebesar 60% dengan rincian soft skill 20%, hard skill 60%, responsi 20%. Penilaian mata kuliah untuk mengukur kemampuan pengetahuan terdiri dari UTS, UAS menggunakan soal vignette dengan CBT. Untuk mengukur keterampilan mahasiswa menggunakan ujian praktek dan responsi, diakhiri dengan menggunakan job street dan setiap parameter.
Beliau proses berjalan setiap pertemuan dengan praktek mengerjakan soal atau rubrik kegiatan presentasi kelompok dan tugas membuat makalah. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Demikian penyampaian dari RPS yang kita lakukan dengan video pelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Baik, sekalian, kita ini akan bahas tentang materi screening penyakit. Jadi kita akan melihat materi membahas tentang screening. Apa itu screening? Nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya kita di RPS-nya sebelum pertemuan screening kita akan bahas tentang desain dari epidemiologi analitik. Jadi silakan siapa kira-kira bisa mereview terkait dengan materi terkait dengan desain dari epidemiologi analitik. Silakan, mungkin satu orang atau dua orang. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Sebelumnya saya Muhammad Pak. Saya di sini untuk mereview tentang epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik itu adalah suatu konstruksi dari desain studi yang berfungsi untuk identifikasi dan mengevaluasi tentang faktor resiko, hasil dari penyakit, dan hubungan sebab akibat kenapa penyakit itu terjadi. Nah, untuk desain studinya itu tuh kita dibagi menjadi dua, ada observasional dan eksperimental. Untuk observasional itu kita bagi jadi tiga, ada cross sectional yaitu dengan melihat paparan penyakit itu terjadi, dan ada case control, kita melihat kasus itu terjadi antara yang terpapar dan tidak terpapar dari waktu ke waktu. Dan terakhir ada juga cohort untuk yang bagian observasional ini. Cohort ini mirip dengan case control, hanya saja kita melakukannya di waktu yang bersifat semasa kini, berbeda dengan case control yang bersifat retrospektif. Lalu terakhir kita ada yang eksperimental yang melakukan uji klinis. Kita melakukan uji ketika penyakit itu terjadi di saat itu terpapar. Sekian. Oke, terima kasih sudah jawab. Baik, kita hari ini bahas tentang screening, jadi sudah disampaikan di Siakat terkait dengan RPS, dengan materi tentang mata kuliah epidemiologi. Jadi kita hari ini sudah dibaca terkait dengan materi screening. Mungkin Anda bisa berbagi gitu pemahaman terkait dengan screening. Silakan, siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan, Sebastian. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bapak. Saya akan menjelaskan tentang apa itu screening. Screening merupakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada populasi masyarakat untuk mengetahui deteksi dini suatu penyakit atau permasalahan penyakit agar pengobatan bisa dilakukan lebih awal atau bisa diintervensi seperti itu, Bapak. Oke. Apa ya? Bisa mungkin ada yang lain bisa menyampaikan apa itu screening? Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi Bapak, menurut saya screening adalah proses untuk mendeteksi dini suatu penyakit yang belum menunjukkan gejala dengan tujuan untuk mengintervensi dini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sehat, kita butuh melihat mendeteksi ini apakah ada yang kemungkinan terjadi suatu penyakit tertentu. Jadi di kelas ini mungkin ada yang menderita suatu penyakit tertentu, jadi kita butuh adanya screening atau dalam kata singkatnya penyaringan. Jadi diseleksi, seleksi antara yang betul-betul sehat dan yang betul-betul sakit. Itulah guna screening. Kita bisa mendeteksi dini sebuah penyakit. Oke, kita lihat dari materinya. Yang pertama, definisi screening. Jadi yang pertama, adanya penyakit secara aktif pada orang-orang yang tampak sehat dan tidak menunjukkan adanya gejala. Jadi kita menemukan secara aktif pada orang yang sehat tanpa gejala. Yang kedua, jadi kita cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak, yang cepat memisahkan antara yang sakit dengan yang menderita. Jadi kita yang belum tampak
Nah, jadi ya belum tampak di mereka yang mendekat sini mungkin. Jadi sini mungkin kuncinya mungkin untuk dapat kita lakukan pengobatan secara cepat. Jadi segera melakukan pengobatan. Kita temukan sini mungkin tidak bisa secara dini. Jangan sampai sudah terdiagnosa penyakit baru kita melakukan pengobatan. Tapi sini mungkin kita mengetahui dari yang kita akan mempercepat pengobatan dan edukasi kepada petugas seperti puskesmas, petugas di rumah sakit bahwa kita harus melakukan sebuah screening sehingga kita mengetahui sifat dari penyakit tersebut. Ada yang akut, ada yang kronis, ada yang tingkatnya tinggi, dan sebagainya. Sehingga kita bisa. Baik, SDM, sampai sini ada diskusi terkait dengan pengertian dan tujuan dari sistem melakukan screening. Ya. Kita lanjut ya. Baik, kita lanjut materi selanjutnya tentang dari prinsip atau kriteria dari screening. Yang pertama, penyakit harus ada di populasi yang akan kita screening. Jadi penyakitnya harus ada di populasi. Yang kedua, penyakitnya merupakan satu masalah, bisa morbiditasnya tinggi atau mortalitasnya tinggi. Yang ketiga, disiplinnya punya intervensi untuk memperbaiki dari sebuah masalah tersebut. Jadi ada penyakitnya di populasi, ada masalahnya yang tinggi, dan juga ada alatnya atau ada cara pencegahannya untuk mengurangi masalah kesehatan tersebut atau penyakit. Kenapa? Ini menjawab Pak, kenapa harus dioperasi? Karena kita harus memisahkan ya, yang mana yang benar-benar sakit, yang mana yang benar-benar sehat, atau yang memiliki penyakit namun belum tampak gejalanya. Ya, betul. Jadi ya kita harus tahu bahwa itu ada populasinya. Misalnya kita mau screening terkait dengan HIV. Jadi kita harus tahu bahwa di suatu tempat itu ada kasus HIV. Kalau tidak ada kasus HIV ya kita ya nanti pasti hasilnya ya, tidak ada atau nol gitu. Jadi kita harus punya. Misalnya kita juga mau intervensi, ada jumlahnya kan? Jumlahnya harus betul-betul menjadi masalah bagi masyarakat tersebut. Harus ada morbiditasnya, dendanya tinggi, dan juga mortalitasnya makin ya. Iya, betul-betul suatu masalah yang ada di masyarakat. Yang betul bisa kita lakukan sedikit. Yang ketiga, ada alatnya, ada prosesnya. Kita melakukan alatnya. Setelah screening, ternyata kita tidak punya alat untuk membuat atau memastikan sebuah masalah tersebut. Jadi kita butuh intervensi alat untuk memastikan sebuah hasil screening tersebut. Jadi lihat, ini kelemahannya. Sehingga banyak orang belum melakukan screening tersebut. Yang kedua, kebanyakan program screening tidak dapat diterima oleh masyarakat. Ini banyak masyarakat yang belum terima kegiatan screening tersebut. Misalnya, contohnya untuk ibu-ibu yang di atas umur 40 tahun kan harus ada screening pap smear, kan? Untuk melihat adanya CA cervix. Ternyata masyarakat banyak yang tidak mau gitu mereka melakukan screening karena banyak alasan. Yang pertama ya ada takut gitu kan, ada malu gitu sehingga mereka tidak melakukan screening. Karena itu sangat dibutuhkan karena ibu-ibu yang di atas 40 tahun itu mungkin adanya gejala CA cervix. Jadi mereka ketidakpuasan terhadap kebijakan untuk meminta screening pada pasien. Jadi banyak pasien tadi yang tidak setuju untuk melakukan screening sehingga sering tidak melakukan sebuah screening tersebut. Oke, sekalian kita lihat ini macam-macam dari screening. Ada mass screening. Nah, ada mass screening itu yang massal gitu kan, yang massal dilakukan pada seluruh populasi. Misalnya ada survei dengan ronsen. Nah, jadi semua orang dilakukan dicek atau difoto ronsennya. Satu desa atau satu populasi gitu, mungkin lansia kan, lansia semuanya di. Yang kedua, selective screening. Nah, tadi target populasinya misalkan pada risiko tertentu, ya pada wanita usia 40 tahun tadi kita lakukan pap smear untuk mendeteksi adanya CA cervix. Itu mammografi screening
untuk yang punya program berita CA. Jadi ini kita selektif melakukan screening. Oke, sebagainya. Yang satu penyakit yang kita lakukan screening. Yang keempat, case pending screening. Nah, jadi kita melakukan orang-orang yang datang atau berkunjung ke pelayanan kesehatan, misalnya ke puskesmas, ke rumah sakit, itu kita lakukan screening dengan mereka yang punya keluhan, misalnya keluhan mereka diare, kita lakukan screening, kita lakukan periksa kopi dan sebagainya. Saya lakukan itu sebuah macam dari screening. Oke, ada sekalian sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada? Oke, lanjut ya. Ini bisa diulang di rumah. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi diterapkan di pada penduduk. Kita harus lakukan itu. Dilaksanakan di sebuah populasi betul-betul sehat. Dan juga orang yang betul sakit. Jadi yang sehat ya mungkin ya tidak ditunjukkan, misalnya mereka yang sakit kita harus bisa kita pastikan diagnosanya melakukan pengobatan. Sebuah penyakit atau masalah kesehatan. Jadi adanya validitas, memberikan indikasi siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Ada dua unsur. Yang pertama sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas disebut dengan SP, spesifisitas disebut dengan SP. Ini nanti akan dilihat seberapa valid alat untuk melakukan screening tersebut. Ini alatnya. Jadi yang secara dia negatif hasil senang, tapi di misalnya dia negatif. Yang D yang true negatif, betul sakit. Ya, ini betul yang sehat. Yang hasilnya negatif, biasanya juga negatif. Jadi itu sebagai dasar kita menentukan sebuah kualitas sebuah alat screening ini rumusnya. Jadi ini tingkat sensitifnya atau dia mampu menjelaskan bahwa betul sakit ini dengan bisa dilakukan di tempat lain dengan relatif sama hasilnya. Sebelumnya variasi metode sendiri atau variasi dari alamatnya. Jadi bisa dari variasi dari metodenya atau alatnya. Mungkin bervariasi banyak alat yang dibuat juga bisa mengurangi dari reliabilitasnya. Yang kedua, variasi pengalamannya. Kita sebagai edukasi, kalau sebelum kita melakukan deteksi dini dan pengobatan. Jadi dengan sekunder kita melakukan deteksi dini untuk sebuah penyakit. Yang kedua, untuk alatnya harus ada validitas dan reliabilitas yang tinggi. Jadi harus punya kualitas yang tinggi dan juga reliabilitasnya yang tinggi. Juga screening penyakit yang ada di populasinya masing-masing. Yang saya ada selanjutnya yang positif atau yang memadai. Ada suatu selanjutnya dari sebuah screening tersebut ada pengobatannya, ada kebijakan pembuatan dari hasil screening tersebut. Kalau kita hanya melakukan screening, dari screening kita bisa melakukan uji dari alat screening tersebut, uji validitas. Kita mencoba alat screening. Ini soalnya nanti silakan dibaca. Nanti kita hitung berapa yang paling positif, jumlah yang paling positif, berapa jumlah yang palsu, juga yang negatif dan juga yang negatif palsu. Ini ada dua soal, silakan dikerjakan setelah materi ini. Dan nanti kita juga ada tugas terstruktur. Jadi kita melihat, kita mengambil satu masalah penyakit yang ada di daerah kita masing-masing, kita buat laporan, makalah, dan melakukan sebuah screening. Satu-satunya ada pendahuluan, ada definisi, ada tujuan, keduanya ada pembahasan,
jenis penyakit, metodenya apa, screeningnya, ada keuntungan, kerugian dari metode screening, dan yang keempat ada kendala kemasan sebuah metode screening. Yang bab 3 menutup kesimpulan dan saran. Ini untuk tugas terstruktur. Jadi nanti dibuat kelompoknya, nanti dilaporkan, dikumpulkan hasil dari kita melihat makalah yang kita. Oke, sebelum ada pertanyaan, nanti kita diskusi. Ada mau komentar lagi? Atau ada masukan dengan sini? Cukup? Baik, saya di sini untuk hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dikaji kembali dengan berbagai hasil penelitian terkait dengan screening sebuah penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.